warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walazi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif, ya, aksi nyata dari budaya positif. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya, yang kebayang sama Bapak dan Ibu, budaya positif itu apa? Boleh, siapa yang mau menyampaikan? Boleh, Sarah. Budaya positif, Wak. Oh, Bu Titi aja. Menurut saya, budaya positif itu adalah kebiasaan positif yang sudah biasa dilakukan oleh siswa maupun oleh murid, yang mana murid atau siswa tersebut melakukan kebiasaan-kebiasaan berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah membudaya yang dilakukan oleh siswa, tapi motivasinya dari dalam diri siswa. Nah, di sini saya akan menyampaikan konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Siap Bapak Ibu? Ya. Siap ya. Dan kita akan maju ke slide selanjutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini mendengar paradigma baru saja, saya juga masih penasaran apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru. Di sini katanya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologis anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin kita sering mendengar sekarang ini, akhir-akhir ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ada banyak pengertian dari pembelajaran diferensiasi. Ada yang mengatakan saur nate, katanya kita harus mengenal karakter anak, gitu ya. Kita harus mengenal watak anak. Kita harus mengenal dulu bagaimana gaya belajar anak, dan kita harus mengetahui dulu sejauh mana kesiapan si anak itu belajar. Dari misal di kelas kita ada 30 orang siswa, bukan berarti kita harus menyediakan 30 LK atau 30 metode pembelajaran yang berbeda. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi di sini kita akan mengawali setiap materi, mungkin ya ada yang dinamakan dengan tes diagnostik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan itu atau sudah sering mendengar itu. Di sini saya sampaikan kembali, tes diagnostik itu sendiri digunakan sebagai untuk merancang awal dari pembelajaran, sejauh mana pemahaman anak kita,
sejauh mana minat anak kita dan sejauh mana kesiapan belajar anak kita. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak kita itu inputnya bermacam-macam. Ada yang sudah siap belajar, jadi datang ke sekolah dengan membawa buku lengkap, dengan membawa peralatan tulis yang lengkap, dengan membaca buku di rumah, belajar dulu di rumah. Itu menandakan si anak sudah siap belajar. Beda lagi dengan anak yang asal hadir di sekolah. Mungkin dari rumahnya bawa buku hanya satu, itu sudah mencakup semua mapel. Ada juga yang tidak bawa buku sama sekali, asal hadir. Ada juga anak yang sering bolos dan sebagainya. Nah, itu adalah anak-anak kita zaman sekarang, gitu ya. Beda dengan zaman kita dahulu, ya Bu, Bapak. Zaman baheula mah kasarnya sebelum dunia internet menyerang anak-anak, sebelum dunia serba bebas diakses, itu karakter anak zaman sekarang itu sangat berbeda, jauh berbeda. Mungkin Bapak Ibu bisa menilai saya, contohnya generasi kelahiran tahun 70 menjelang 80-an. Dulu waktu saya SD, waktu saya SMP, hanya ada satu hiburan, dan itu yang ditunggu-tunggu adalah setiap hari Minggu. Entah itu film Si Unyil, Aneka Ria, iya ya, itu hanya hari Minggu adanya, dan dari pagi ya. Hari-hari biasanya tidak ada. Apakah kita anteng dengan HP? Juga enggak, gitu ya, hari-hari biasa. Makanya beda dengan anak-anak sekarang, full 24 jam akses internet. Itu bisa mereka dimainkan, gitu ya, tanpa batas, kecuali kalau orang tuanya yang membatasi, gitu ya. Nah, jadi dengan perbedaan zaman seperti sekarang ini, maka wajar sekarang sangat digaungkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana sahur Ki Hajar Dewantara ini ceritanya. Jadi dahulu masyarakat Indonesia hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung saja pada zaman penjajahan. Untuk siapa? Untuk para penjajah juga, agar kita rakyat biasa bisa membantu perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Belanda di Indonesia. Kenapa Indonesia hanya diajarkan Calistung? Mereka tidak mau negara yang dijajahnya pintar. Lalu kalau mereka mendatangkan tenaga kerja dari Belanda, otomatis gajinya akan mahal, sehingga pemerintahan Hindia Belanda memberikan keterampilan Calistung hanya untuk membantu perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, kondisi yang seperti ini sangat difikirkan oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu. Dia berpikir, kumaha, bagaimana nasib bangsa saya di masa yang akan datang, bagaimana anak-anak generasi penerus saya yang akan datang. Maka lahirlah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah guru itu harus menghamba kepada anak. Pendidikan itu harus disesuaikan dengan zamannya, harus disesuaikan dengan kodratnya. Guru itu harus menuntun, tidak hanya mengajar. Nah, ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Makanya sekarang muncul pembelajaran berdiferensiasi. Agar apa? Agar anak dapat mencapai kebahagiaannya, dan keselamatannya, gitu ya. Jadi saya zaman dulu sekolah
berdiri di depan menerangkan satu arah. Kadang-kadang kalau ada siswa yang tidak paham atau ada siswa nuheuy gitu ya, blower atau blower, entah itu menghapus, entah itu kapur atau bagaimana tak cari ayah spidol atau kapur gitu ya, blower. Jadi si anak tuh harus si dapat beri balon. Jadi mereka memperhatikan teh di depan teh entah karena takut, entah karena ingin paham. Nah sekarang itu sudah tidak boleh melakukan siswa seperti itu, anak-anak kita seperti itu. Harus humanis, harus berbagi kemanusiaan seperti ya. Karena anak-anak zaman, bukan zaman, anak-anak seumur mungkin kita sekarang ngajar di SMP, pola pikir SMP. Sekarang kita sebagai guru sudah dewasa, berarti siapa yang harus menyesuaikan? Coba kira-kira pola pikir kita menyesuaikan dengan anak atau anak yang harus dipaksa menyesuaikan dengan kita? Ya, betul Nenek. Guru yang harus menyesuaikan, mengikuti, mengarahkan. Nah itu maksud dari menuntut. Lalu yang selanjutnya, ini boleh minta nyanyi profil pelajar Pancasila biar gak ngantuk? Boleh ya? Ya, boleh berdiri. Silakan berdiri. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia dan berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Nah, profil pelajar Pancasila yang sangat digaungkan sekarang ini mengharapkan bahwa siswa-siswa kita mempunyai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, itu adalah hasil tujuan dari pendidikan nasional kita. Nah, sangat bagus nggak sih Bapak Ibu? Itu terutama saya menggarisbawahi poin yang pertama mengenai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya berpikirnya begini, ketika siswa, murid, peserta didik kita, anak-anak kita sudah mempunyai profil beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, saya pikir itu otomatis ya. Ketika seseorang sudah mempunyai imannya, takwanya, akhlaknya juga bagus, itu otomatis dia akan akhlak-akhlak yang lain, sikap-sikap yang lain akan mengikuti. Entah itu saling menolongnya karena munculnya rasa empati dan simpati, entah itu kreatifnya, mandirinya. Minimal kategori mandiri buat saya, sholat tidak usah disuruh-suruh lagi, dengar adzan langsung dukcong. Nah itu mandiri dalam hal berakhlak mulia dan sebagainya. Nah ini adalah tujuan dari profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini kita sering miskonsepsi atau sering miskomunikasi mengenai teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira bisakah guru mengontrol murid? Bisa. Lalu yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efek
dan bermanfaat. Bahwa semua ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contoh, membuat rasa bersalah. Kamu kunaon datang terlambat, misalkan, ya. Oh iya, tahu nggak ini jam berapa? Terus pasti mana wae. Kamu teu karunya ka ibu anu tiap hari gegorowokan minimal tong buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, jangan bolos. Hayo bajunya dimasukkan. Itu kira-kira mampu nggak mengontrol murid dengan cara-cara begitu? Lalu yang terakhir, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi, hei kamu, buang, hei kamu, itu kan pressure, dipaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi dari teori kontrol. Seharusnya siapa sih yang bisa mengontrol diri? Coba. Betul sekali. Yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol intern. Jadi, nah di sini apa sih yang harus kita lakukan terhadap anak? Nah, sauna kumaha carana kita teh bisa menghadirkan motivasi internal dari anak untuk berubah ke arah yang lebih baik tanpa paksaan, tanpa dibuat merasa bersalah, tanpa push gitu ya, tekanan-tekanan. Beda kan zaman baheula gitu ya. Ini nu karaosku abdi yang kerasa oleh saya. Zaman dulu saya ingat ketika saya nilai ulangannya jelek, itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD nilai ulangan jelek. Anak-anak yang nilai ulangannya jelek disuruh berjajar di depan. Gurunya duduk di meja. Si anak nyamperkeun saurang-saurang ya. Dijewer satu-satu. Meskipun tidak kerasnya ukur di ya. Tapi itu ingat sampai sekarang momen itu teh. Namanya almarhum Pak Raksam sampai sekarang ini ya. Itu dibuat malu gitu ya. Apalagi saya anak perempuan, aduh keisin gitu ya. Nah dari situ karena dibuat merasa malu oleh guru, akhirnya siun gitu ya. Ketika pelajaran matematika, ketika si Bapak Raksam almarhum itu datang ke kelas, mendengar langkah sepatunya saja itu sudah takut. Si anak-anaknya udah sidakap bari balong gitu ya di meja masing-masing. Dengar suara motornya saja, dengar suaranya saja dari luar gitu ya, itu sudah auranya beda gitu ya. Nah di situ guru perannya yang terevaluasi oleh saya adalah si anak dibuat takut ya. Jadi ketika sadar belajarnya itu bukan karena motivasi intern, tapi karena dibuat takut dibuat malu dan sebagainya. Nah, di sini ada bagaimana sih apa sih mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada yang pertama, kebutuhan dari stimulus respon. Kebutuhan kita sama. Betul nggak kebutuhan kita sama? Beda. Jangankan beda orang, satu rumah aja bisa beda. Anak saya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu beda-beda kebutuhannya. Nah teori kontrol itu yang benar. Kebutuhan kita berbeda.
Lalu yang kedua, semua orang melihat sama. Beda. Beda kepala, beda persepsi. Beda kepala, beda pemikiran. Ya, jadi semua orang teori kontrolnya memiliki gambaran yang berbeda. Lalu di sini ada kita merubah orang lain supaya pandangan sama dengan kita, atau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita tidak bisa memaksakan orang lain sama pandangannya dengan kita. Begitu juga dengan anak. Tapi apa yang harus kita usahakan? Apa yang bisa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang ketiga, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Perilaku buruk pasti mempunyai tujuan tertentu. Apakah semua perilaku buruk sebuah kesalahan? Belum tentu. Ternyata belum tentu. Tapi setiap perilaku pasti punya alasan. Contoh, kemarin waktu saya di kelas, contoh itu aja ya, yang Umi Ella, yang Ani ya, yang Ani, siswa Ani nggak sekolah, yang orang Cisetik, bukan, yang ketika anak tidak sekolah itu kan dialpakeun. Kita sudah bersuuzon, berburuk sangka, kunaon ieu budak teu sakola wae. Nah, ketika home visit, ya, Ibu Ella sebagai wali kelasnya home visit, ternyata si anak teh ibunya nggak ada, disuruh ngasuh anak adiknya yang kecil gitu, dan dia tinggal sama neneknya. Saya ada ingat Bella. Nah, ternyata dia tidak sekolah, dia bolos sekolah, bukan bolos, tidak sekolah itu punya alasan gitu ya. Maya. Oh, ya Maya, berarti saya yang salah. Ya, ketika sudah ditelusuri, ternyata si anak itu punya alasan untuk mau ke sekolah, gitu ya. Pertama, rumahnya jauh, tidak ada jalur angkot, orang tuanya tidak ada, ibunya tidak ada, dan dia mengasuh adiknya yang masih kecil, anu apek hanya ke dia, gitu ya. Nah, jadi kondisi-kondisi yang seperti itu yang harus kita, jadi perilaku, meskipun itu memang perilaku buruk di sekolah karena tidak sekolah, tapi belum tentu, gitu ya. Terus ada yang kasus yang kedua tentang bully kalau nggak salah, ada Dadan kelas 7B, kebetulan saya itu kelas narkoba. Ketika Dadan jadi duta anti narkoba, dipoto sama temannya, diupload di TikTok dengan song Kunti Bogel. Tapi memang ketika saya dengar, lucu gitu kan, ibunya tidak menerima, Dadannya juga nangis. Sampai ibunya nge-WA ke saya, mengadu ke saya. Dadan yang tadinya pede ke sekolah, Dadan yang tadinya tidak pernah menangis ke sekolah, nangis Bu, karena di-upload di TikTok tanpa seizin Dadan dengan sound Kunti Bogel, gitu ya. Sampai ibunya, siapa Bu yang tidak mau anaknya normal? Siapa yang tidak merasa iba ketika melihat abdi kan jadi kasulut ya? Besoknya langsunglah dipanggil Udin. Saya tanya, Din, saya dapat WA dari mamahnya Dadan. Saurna Udin posting di TikTok. Coba lihat Ibu postingan, udah dihapus Bu. Emang itu tujuannya apa? Hanya lucu-lucuan Bu, karena memang melihat Dadan lucu gitu. Karena memang saya dengar soundnya juga bukan sound yang membuli gitu ya, tapi memang sound yang lucu-lucuan gitu.
Jadi memang si song itu, TikTok itu diperuntukkan untuk anak-anak atau yang bertubuh mungil, gitu ya. Nah, ketika ditanya, ternyata dia tujuannya bukan untuk membuli, ternyata dia tujuannya bukan untuk merendahkan dada, tapi hanya ingin iseng-iseng saja, lucu-lucuan saja, karena melihat dada itu gemes, lucu. Jangan temannya, saya aja ya, kalau masuk ke kelas serasa berhadapan dengan anak TK, dada saya, betul nggak? Tidak sama sekali. Lalu siapa yang bisa mengontrol? Diri sendiri. Nah, itu yang ingin kita sampaikan ke anak. Tidak ada yang bisa mengontrol kita, diri sendiri, kecuali diri sendiri. Lalu yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sering loh, bager soleh itu tuh buang sampahnya tenurut, pas disetak, tinggal disampah. Kira-kira si anak ketika membuang sampah itu karena paksaan? Karena takut. Iya, betul, karena takut dipaksa, bukan karena lahir dari motivasi intern. Lalu di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Contoh, bager Kasep soleh tingali indah tuh upami ningali sampah di depan kelas. Ente bu, saya nampu mana? Jadi si anak diberikan pilihan, dibuang bu, saat itu dibuang. Kira-kira ketika si anak nurut, itu karena paksaan bukan? Bukan. Tapi karena kesadaran sendiri, oh iya, melihat sampah bala tidak indah, akhirnya dibuang. Nah itu, jadi peran kita itu berkolaborasi dengan anak, menciptakan pilihan baru. Lalu yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ini stimulus respon. Yang teori kontrolnya berpikir menang. Tadi contohnya tadi, ketika murid kita nurut ke kita, itu serasa kita menang. Kadang-kadang suka begitu nggak Bapak Ibu? Iya nggak? Iya. Merasa kita yang menang, apapun, entah itu bujukan atau dengan paksaan. Tapi kalau dengan cara model berpikir win-win, jadi kita merasa tidak memaksa, anak pun tidak merasa terpaksa. Ya, jadi ini adalah bagaimana cara merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Masih semangat Bapak Ibu? Maaf ya, masih ada lagi yang selanjutnya, disiplin positif. Saya pengen tahu, ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang sama Bapak Ibu? Boleh? Siapa yang tadi kan Bapak ya? Boleh lah Bapak. Disiplin itu apa seorang Pak? Biar kedengeran. Pengertian disiplin jadi yang dinamakan disiplin itu kan menurut teori bahwa disiplin disiplin itu adalah mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Contohnya saja kalau di sekolah ada peraturan
Senin, Selasa, Rabu, Sabtu itu ada peraturan sekolah bahwa berpakaian itu seragamnya masing-masing. Apabila anak itu misalkan mengikuti, berarti anak itu disiplin. Ataupun juga di sini di sekolah banyak peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh siswa itu. Ternyata anak itu adalah mengikuti. Nah berarti salah satunya itu ada anak itu sudah berdisiplin. Ya, jadi Bapak ya, atur nuhun Bapak. Ya, jadi Bapak menggarisbawahi bahwa disiplin itu ketika anak mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku khususnya di sekolah kita ya. Nah, sekarang kita kupas apa itu disiplin. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya ternyata belajar. Ya. Jadi disiplin itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman maupun hukuman. Lalu yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi disiplin itu artinya belajar. Belajar bagaimana si anak memunculkan motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya untuk mentaati aturan, untuk patuh aturan. Ya, di sini ternyata dengan memberikan reward dan punishment itu tidak boleh, Bapak Ibu. Sangat tidak dianjurkan. Karena contoh, ketika si anak dikasih hadiah, ya, anak-anak yang tidak mendapat hadiah akan sedih sebenarnya. Dan ketika si anak mendapatkan punishment atau hukuman, dia akan merasa hidupnya gagal. Saur nanti begitu, saur psikologis ya, pendidikan. Jadi yang namanya disiplin itu ketika muncul dalam dirinya secara sadar penuh untuk tidak melanggar aturan, untuk taat. Contohnya, ketika si anak sudah berpakaian rapi, itu bukan karena ingin takut dihukum atau ingin diberi imbalan, tapi karena sadar dalam dirinya bahwa dengan rapi itu artinya saya menghargai diri saya sendiri. Dengan tidak membuang sampah artinya saya mencintai kebersihan, karena Allah pun mencintai keindahan, kebersihan. Dengan tidak membuli temannya, dia sadar betul bahwa menghargai temannya itu adalah sebuah keharusan. Ada muncul empati dan sebagainya. Nah, itu disiplin positif. Lalu di sini nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Ya, saurna di teh nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada nilai kebajikan dari profil pelajaran Pancasila, di mana beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bertawakal. Lalu ada nilai kebajikan dari IBO, Primary Years Program, yaitu ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Lalu ada di sini life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tularkan kepada, yang harus kita budayakan bersama anak-anak kita. Nah, lalu di sini poin nomor 3 ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap makhluk hidup pasti mempunyai keinginan untuk bertahan hidup. Dari mana menilainya? Dari makanan, dari pakaian, tempat tinggal, merasa aman, dan juga sehat. Itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Butuh nggak sih Bu? Kasih sayang butuh. Merasa diterima butuh nggak? Sangat butuh. Kalau misalkan kita lagi ngomong terus tidak didengarkan, itu suka kecewa ya, sakit hati ya, karena merasa tidak diterima. Nah, di sini kasih sayang dan rasa diterima itu indikatornya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Anak-anak kita dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, butuh nggak rasa kasih sayang dan rasa diterima? Sangat butuh untuk menyehatkan mentalnya. Kadang-kadang kita suka melihat ya, anak-anak sok laporan, ibu-ibu si itu mah ujuk-ujuk banget, ibu-ibu itu mah ujuk-ujuk ngejauhan misalkan gitu ya. Itu ibu-ibu, aku mah gak mau sama kelompok itu. Kalau misalkan dalam kerja kelompok ya, kenapa emang suka gak dianggap misalkan, atau suka gak diajakkan gitu ya. Kalau kerja kelompok teh itu kan berarti si anak rasa diterimanya tertolak oleh, itu kejadian sehari-hari di anak-anak kita. Lalu yang ketiga ada penguasaan. Di sini indikatornya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, ternyata si anak pun butuh dihargai, butuh dianggap, butuh diakui, dan butuh didengarkan oleh kita. Kalau misalkan si anak kita hare-hare gitu ya, berarti rasa kebutuhan dasar penguasaannya itu tidak tersalurkan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Si anak butuh kebebasan, tapi tentunya kebebasan yang didampingi oleh kita, gitu ya. Mandiri butuh juga didampingi, kemandirian, kebebasan. Jadi bagaimana caranya si anak terpenuhi kebutuhan dasar dari kebebasan itu? Itu dia diberikan apresiasi, bagaimana dia mandiri, bagaimana dia ingin mencoba hal yang baru, dan bagaimana dia bisa mengendalikan arah dirinya. Contoh seperti kemarin itu ada ya Suyudi ya, siapa? Bu Neneng ya. Kita tahu dari kelas 7
bagaimana jungkir baliknya mengurus nama Suyudi ya, yang seringkali bolos, seringkali tapi mungkin ada sesuatu ya, kebutuhan dasarnya yang butuh pengakuan dari yang lain. Ada hal-hal yang dia butuh ekspresikan, tapi alhamdulillah ya sekarang Suyudi udah rajin. Barusan katanya telepon. Oh, apa? Bu Suyudi izin pamit pulang, sekarang lagi tukang urusan jatuh di sekolah. Ya, Pas. pas banget ya. Ya, ada alasan berarti ya hari ini pulang duluan, gitu ya. Bukan karena bolos kalau sekarang ya, tapi karena memang ada kecelakaan, kakinya kesereok gitu ya. Tapi alhamdulillah ya Bu Nenek, sekarang si Yudi udah balik, ya syukur. Nah, jadi memang kita tidak bisa menjudge anak, tidak mengklaim anak atau mencap anak dengan watak yang dari kelas 7 misalkan sudah melekat dalam dirinya. Ternyata semua itu adalah proses dia mencapai kedewasaannya gitu ya. Meureun aya nama tos hideng, meureun aya nama si motivasi intrinsiknya itu sudah muncul dengan sendirinya tanpa paksaan, tanpa dimarahi, tanpa hukuman gitu. Mau ke sekolah dengan rajin. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kita butuh nggak ibu-ibu semua ini? Butuh, sangat butuh. Begitu juga dengan siswa kita di kelas. Ya, ada nggak yang anaknya terlihat malas belajar, nundutan atau apa ya? Atau mungkin dia kebutuhan senangnya itu belum terpenuhi di kelas. Jadi boleh antusiasmenya tertawa mah ya pastilah gitu ya. Tapi ini berkebutuhan bermain, humor, antusiasme dan tertawanya itu belum terpenuhi. Nah ini 5 dasar kebutuhan manusia yang semua minta diakui, butuh gitu ya. Tidak hanya guru, tapi siswa pun butuh dengan semua ini. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini tadi kan kita sudah melakukan upacara yang banyak Bu, anak-anak yang berjajar di barisan terpisah karena pelanggaran. Banyak ya untuk menghindari. Jadi ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini, dari ketiga poin ini, yang mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang pertama, motivasinya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Gimana Bu Deni? Boleh ngobrol? Pakai mic-nya. Ya, menurut saya yang paling sesuai itu yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, betul sekali. Terutama buat Bu Deni. Iya, yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik di sini. Ketika untuk menjadi orang yang diinginkan, untuk menghargai dirinya sendiri
dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, itu adalah motivasi yang paling bagus yang hadir di kita maupun di murid-murid kita. Selanjutnya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ini restitusi sudah didengar ya, sudah sangat akrab. Tapi di sini saya akan mencoba menyampaikan. Misalkan ini hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Dan yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini saya nggak akan memberikan contoh. Dulu waktu zaman abdi SMA tahun 93, ketika ada anak yang terlambat datang ke sekolah hari Senin, kamu kenaon telat, angkotnya mogok, padahal udah, ayo berdiri di sana, disuruh menghormat ke tiang bendera. Meskipun saya tidak mengalaminya, tapi saya sering melihat teman-teman saya waktu itu dihukumnya seperti itu. Itu kira-kira terencana tidak? Tidak. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, lalu bersikap satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Dan itu, budaya itu nular ke saya waktu saya masih ngajar di SMP 4 Pagaden waktu itu. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR waktu itu, ku abdi sok dilarikeun bapak ngurilingan kita lapangan 5 kuriling. Siapa yang gak mengerjakan PR atau tugas apa? Langsung hayo olahraga. Meskipun memang tidak disampaikan, tapi si anak-anak loh, bu, kebayang di Pagaden harudang abdi nama sayanya hanya melihat berhitung gitu ya, tapi si anak-anak yang lari datang ke kelas gitu ya. Kira-kira relate nggak, berhubungan nggak hukuman yang saya berikan dengan tugas yang mereka abaikan? Nah, hubungan anak, kalau saya gitu ya, yang jadi guru pada saat itu, itu yang hubungan anak abdi tengerjakeun PR ujug-ujug disuruh lari gitu ya, ngurilingan lapangan ya. Kalau saya jadi muridnya saat itu, bisa jadi saya yang protes. Tapi karena si anak rasa takut dihukum, akhirnya nurut gitu ya. Itu contoh yang pertama. Lalu yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Contoh yang konsekuensi ini, kadang-kadang kita di kelas ada anak yang gak piket, dipampak aturannya. Yang tidak piket didenda 5.000. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena memang terencana, disepakati sesuai peraturan murid. Tapi murid ketika tidak piket kudu bayar 5.000. Kira-kira nyaman tidak? Tidak. Udahkah bekalnya ukur 5.000, dia harus denda? Ya, berarti ketika dia melaksanakan piket itu ada dua, sieun didenda, tidak ada keinginan, kesadaran dalam dirinya bahwa melakukan piket di kelas itu adalah tanggung jawabnya, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga di sini ada proses restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
Jadi ketika si anak berbuat salah, tanya dulu, kunaon bager, kunaon soleh, kenapa telat, kenapa tidak memakai sepatu hitam, kenapa tidak piket. Si anak pasti punya alasan tersendiri. Ketika sudah ditanya, lalu kita memvalidasi, awalnya memvalidasi dulu. Wajar telat, wajar, setiap manusia punya kesalahan, karena ibu juga manusia pernah berbuat salah. Ketika si anak sudah disamakan, divalidasikan dengan nada kita, gitu ya, dengan kesalahannya, itu sama-sama enak. Beda dengan tadi dihukum, beda dengan dikasih konsekuensinya, gitu ya. Ketika kita si anak diajak ngobrol, lalu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kira-kira kalau tidak ingin telat, bagaimana seharusnya? Harus pergi lebih awal. Kenapa perginya telat? Misalkan karena bangunnya kesiangan, kunaon kesiangan. Dan ketika pagi-pagi dibangunkan itu tunduh, masih ngantuk, sampai akhirnya si ibunya atau orang tuanya bosan ngebangunin, padahal dibangunkan dari subuh. Nah, ketika si anak sudah diajar ngobrol seperti itu, berarti dia sudah bisa menilai dirinya. Oh iya, saya salah dengan datang terlambat. Oh iya, saya datang terlambat karena begini. Lalu ditawarkanlah solusi oleh gurunya. Kira-kira kalau untuk tidak terlambat, kamu sebaiknya bagaimana? Ya tidur lebih awal, tidak main HP, misalkan ya, atau tidak, ya intinya si anak-anak zaman sekarang main HP sih ya. Nah, jadi si anak sudah mempunyai solusinya sendiri, ya. Tanpa kita capek membentak, tanpa kita capek menunjuk-nunjuk, kamu tak telat, kudu nanya. Kita nukaras ke abdi, menuju alit ke kubur. Kalau dimarahin itu gak nyaman. Apapun yang disampaikan oleh orang tua atau siapapun ya yang memarahi kita, itu semuanya ditolak mentah-mentah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kasarnya moal didangu, teu dilenge gitu ya. Kumaha urang. Beda dengan restitusi ini. Dia mencari solusinya sendiri, dia menyadari kesalahannya sendiri. Ya, itu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lalu di sini posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Tadi saya sudah sampaikan contohnya. Sebagai penghukum, misalkan saya ya abdi, ketika anak tidak mengerjakan PR, ujung-ujung disuruh lari ngelilingin lapangan, itu saya bersikap sebagai penghukum. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Atulah, jadi si anak itu contohnya kalau si pembuat merasa bersalah, suaranya memang tidak tinggi seperti yang tadi dihukum, tapi dia datar, suaranya datar. Contohnya, coba kalau misalkan tadi kamu tidak telat, meureunna teman-teman kamu teh, kan ada ya dulu ketika telat yang salahnya satu orang, yang dihukumnya sekelas. Jibek, betul. Saya pernah waktu itu pokoknya memberes upacara yang rapihnya, yang banyak ngobrol, maka si yang kelas itu tidak masuk kelas duluan. Jadi si guru, coba kamu tadi kalau tidak terlambat, coba kalau kamu tadi tidak ngobrol, coba kalau kamu tidak ini dan itu, mungkin teman kamu akan begini. Coba kalau kamu. Nah, itu jadi si anak itu merasa dirinya gagal, merasa dirinya tidak bermanfaat untuk teman-temannya. Jadi secara tidak langsung merendahkan harga diri si anak. Lalu ada yang kedua, yang ketiga sebagai teman. Nah, ini yang sering saya lakukan sekarang, menganggap siswa itu sebagai teman.
kadang kalau siswa menganggap kita sebagai teman suka kebablasan tuh, kadang-kadang anak-anak itu jadi tidak sopan ke, contohnya kemarin ya Pak Ujang, kalau nggak salah Pak Ujang tuh waktu upacara sangat mengomentari ketika anak izin ke belakang itu dengan nada, permisi Pak, saya rek. Ya, itu kan bahasa ke teman, tidak sopan, tidak layak, tidak sepatutnya itu disampaikan kepada guru gitu ya. Nah kita juga kadang-kadang si murid itu ya seolah-olah jadi tidak ada jeda antara guru dan murid gitu ya. Tidak ada rasa rengkuhnya, hormatnya. Kalau dulu mah upami penaksar guru teh lewat saja sampai sieun gitu ya, rengkuh gitu ya. Kita teh ya. Kalau sekarang kan Bu, kemarin mana Bu? Saya kemarin waktu di pom bensin ketemu sama Jikri, si Yoga, si apa lagi ya? Si Jikri yang kelas 8. Lagi pada ngapain? Kuangkat entah live atau apa, sampai di video ketemu dengan sepupunya gitu ya. Pada nanya, memang bagus ya, ada bagusnya, tapi kadang-kadang harus dibatasi agar si anak tidak kebablasan. Lalu yang keempat ada sebagai pemantau. Kalau pemantau mah namanya juga pemantau. Kita akan memantau siswa. Misalkan, kamu kamari udah janji tidak akan telat. Aina telat tuh. Nah, kamu kamari udah janji mau mengerjakan tugas. Aina mana tugasnya? Dikerjakan itu. Nah itu pemantau. Jadi si anak tuh mengerjakan tugas tidak dengan kesadaran dirinya, tapi karena dipantau, dihukum, dibuat merasa bersalah gitu oleh gurunya dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah ini yang akan kita bahas ini ya. Kalau manajer, namanya juga manajer, memanage, mengatur. Tadi sama fungsinya sebagai memperlakukan anak pada segitiga restitusi tadi gitu ya. Jadi si anak dibuat nyaman, si anak dibuat sadar dengan sendirinya, tidak akan melakukan sebuah pelanggaran. Namun tadi Pak tata tertib gitu ya, baju akan rapi. Nah, guru, posisi kontrol guru sebagai manajer di sini tadi nanti akan dijelaskan pada segitiga restitusi. Sekarang coba ini contoh-contoh contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi lari mengelilingi lapang 7 putaran. Ini sebagai apa? Penghukum. Lalu yang kedua ada kata-kata berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu yang sebagai teman, ayo dong taati aturan sekolahnya, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja, yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah seolah-olah itu ada pemakluman kepada siswa. Baik geningan teu ngambek, baik geningan si ibu itu mah marah. Jadi seolah-olah si murid itu memperlakukan kita sebagai teman. Lalu ini ada yang sebagai pemantau. Contoh kalimatnya,
sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Ya tahu Bu. Setelah selesai KBM, kamu minta maaf ke guru kamu tidak masuk tadi dan jangan diulangi lagi. Itu guru sebagai pemantau. Nanti kita akan bertanya ke teman kita, tadi udah si anak itu masuk enggak? Masuk, oh berarti bagus. Itu pemantau. Lalu yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Ini contoh sebagai manajer. Ketika siswa bolos sekolah, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Iya Bu, saya bolos. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nanti si anak bawa berpikir, oh iya, kenapa saya bolos? Berarti saya harus tidak bolos. Kalau tidak bolos, artinya kamu harus betah di sekolah. Kita ciptakan suasana obrolan yang sifatnya menggali informasi atau keinginan dari anak agar motivasi intrinsiknya itu muncul, gitu ya. Apa yang membuat dia tidak nyaman di sekolah? Apa yang membuat dia nyaman di sekolah? Itu yang harus digali informasinya. Ini contohnya. Lalu, nah di sini kita akan berbicara mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Gini, ketika kita yakin akan sesuatu hal, kira-kira akan taat mual? Akan taat tidak? Taat. Contoh. Ketika kita yakin bahwa sholat bisa menyelamatkan kita, ketika kita yakin bahwa sedekah dapat menambah kemuliaan kita akan melakukan itu enggak? Iya kan? Atau ketika kita yakin, misalkan kemarin zaman pandemi kemana-mana wajib pakai masker. Ketika kita memakai masker, apakah kita yakin bahwa kita menjaga kesehatan kita, atau takut dirazia? Untuk menjaga kesehatan, betul kata Umi Titi ya. Ketika kita memakai, nah itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi bagaimana caranya siswa itu taat aturan dengan hal-hal yang diyakininya. Nah di sini ada cara-cara indikator pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Lalu misalkan nih bersih. Kita ingin kelas kita itu bersih. Pernyataan universalnya bisa jadi berupa pernyataan kebersihan sebagian dari iman. Lalu dibuat dalam pernyataan positif ya tadi, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nama peraturan kelas itu atau keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, nggak bere-bere, misalkan aturan itu tidak akan efektif, tapi harus sedikit, sedikit tapi mudah diingat oleh anak. Terus yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Di kelas ini misalkan sudah bersih, perlu nggak ada keyakinan kelas bersih? Masih perlu nggak? Kalau misalkan kelasnya kondisinya sudah bersih, masih perlu. Kalau misalkan anak-anak yang sangat heterogen, yang sangat super aktif, ngomongnya suka celetak-celetuk, kadang-kadang saya lamun masuk kelasnya, ibu-ibu, Umi, tinggal itu situ mah kayak kan bapak saya gitu ya. Berarti itu harus dimunculkan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas apanya Bu? Saling menghargai. Betul. Jadi sesuai dengan kondisi kelas yang pada saat itu yang kita butuhkan. Terus yang selanjutnya semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan kita yang aktif, tapi anak-anak yang aktif.
Kita butuh apa di kelas ini biar nyaman? Kita butuh kesepakatan apa? Kita butuh ini. Bu, karena abdi mah senang kebersihan, peta upami ningali kelas babalataken hoyong agar kelas kita bersih, tulis. Hebat kalau ada anak. Iya, betul, hebat. Emang itu tugas guru untuk memancing, menggali. Ya. Bu, saya mah kusabab sok dipoyokan wae ku teman-teman, pengen kelas kita teh saling menghargai ah. Boleh, ayo tulis saling menghargai. Bu, karena kelas kita mah kelas yang ingin hidup, piknik Bu setiap akhir semester. Hayu misalkan boleh dengan keyakinan agar tercipta kelas yang solid misalkan. Nah, jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kondisi kelas masing-masing. Mana Ibu? Lalu di sini ada segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung sedikit ya Bapak Ibu. Ini yang terakhir mungkin ya. Apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi saya sudah menyinggung contoh-contohnya. Yang pertama ada proses menstabilkan identitas dari segitiga restitusi tadi ya. Di sini dalam segitiga restitusi diposisikan guru sebagai manajer. Di sini ada yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Betul nggak sih Ibu? Kesalahan itu proses dari pembelajaran. Betul. Jangankan anak, kita saja, gitu ya. Kadang-kadang kita banyak momen-momen yang belajar dari kesalahan kaum anak. Lalu yang kedua, ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Betul tidak? Betul. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Misalkan ini kalau ada anak bolos. Saya pernah bolos nggak ya? Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Ya, itu adalah kata-kata atau yang disampaikan dalam segitiga restitusi itu di tahap menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setiap perilaku mempunyai alasan tertentu. Ya, yang ringan-ringan saja kita makan karena lapar. Ada yang mencuri karena lapar? Ada. Jadi ada memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu yang kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Si anak ditanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi ini merupakan kata-kata validasi, gitu, validasi tindakan. Jadi setiap anak pasti mempunyai tindakan tersendiri. Seperti tadi ya, yang saya contohkan, ada Saifuddin yang mengupload foto dadan, ternyata hanya untuk lucu-lucuan. Tapi di pandangan kita mah itu salah total, sudah termasuk pembulian. Padahal setelah ditelisik dengan anaknya, oh ternyata enggak, justru lucu-lucuan, ingin memviralkan. Terus yang selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, dan
ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ketika si anak sudah digali validasi identitasnya, lalu menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Yakin salah berarti yakin harus memperbaiki, gitu ya. Jadi muncul dalam dirinya untuk memperbaiki. Jadi solusinya itu bukan muncul dari orang lain, tapi dari dalam dirinya. Ya, demikianlah Bapak Ibu, tinggalkan ibu-ibunya ya, yang saya banggakan. Boleh kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan atau ditaraskan. Oh, Bu Ella, Bade. Dari pandangan saya salah ya. Ya, bisa jadi pandangan saya ini salah berdasarkan dari uraian-uraian yang telah bukan hanya ini sebetulnya Dewi dari waktu itu Umiliti, Pak Asep juga, Bu Dina. Saya masih memandang bahwa apa ya, bukan kekerasan, ketegasan seorang guru itu diperlukan gitu. Saya masih banyak kesan-kesan guru-guru yang tegas, bahkan mungkin bisa dikatakan agak-agak keras gitu ya, dan itu tuh berdampak baik buat diri saya gitu ya. Itu mungkin terus yang keduanya, kalau menurut saya enggak semua teori itu cocok untuk semua anak gitu ya, untuk semua kasus, karena memang yang A itu cocoknya dengan yang seperti ini, yang B, yang C, karena kepribadian manusia itu kan unik, bermacam-macam, nggak bisa diberlakukan hal yang sama gitu. Jadi kita lihat karakteristik dari anaknya juga, mungkin dia itu bisa didekatinya dengan cara seperti apa. Ya mungkin itu. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ella. Memang betul sekali, setiap anak itu unik, setiap anak itu mempunyai karakternya masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita guru bisa meramu, bisa menyampaikan, bisa mendampingi, bisa menuntun sesuai dengan karakternya tersebut. Mungkin itu berlaku untuk anak tertentu. Betul sekali. Saya waktu SD ya, kan diperlakukan malu tegas oleh guru saya gitu ya, nilai ulangan jelek, sampai akhirnya setelah dipermalukan di depan kelas dengan dijewek, jadi terpacu untuk belajar. Hanya saja mungkin pada waktu itu terpacu belajar lebih seriusnya bukan karena kesadaran intrinsik, tapi karena takut dipermalukan, karena takut dihukum, misalnya takut dijiwir deui gitu ya. Ya, karena memang tidak semua bisa dilakukan secara apa ya, semuanya berproses gitu ya, semuanya berproses, dan sedikit demi sedikit, hayu mari memanusiakan manusia. Toh anak-anak kita bedanya tanggung jawab kita. Anak-anak kita itu adalah mau yang di rumah, terlebih lagi di sekolah juga sama, tanggung jawab kita, amanah yang sudah Allah berikan terhadap kita gitu ya. Bagaimana caranya kita mengantarkan mereka untuk tetap pada fitrahnya, karena kita tidak mungkin menyalahkan anak 100%. Toh anak hanya hidup baru usia anak SMP sekarang kan 11 tahun, 12, 13, 14, 15 tahun. Pikiran anak 15 tahun tidak bisa disamakan dengan kita yang sudah menjelang 40 tahun atau 50 tahun. Tapi justru disinilah kita harus menyesuaikan kerangka berpikir kita dengan anak agar kita itu bisa diterima, agar ide-ide kita itu, bukan ide-ide sih sebenarnya, apa yang kita usahakan,
agar mereka lebih baik itu bisa terima. Tidak akan terasa sekarang, bisa jadi tidak, tapi mereka akan dirasakan oleh mereka itu bisa jadi setelah mereka dewasa, bisa jadi setelah mereka keluar dari SMP. Tidak jarang ya melihat anak-anak yang SMP-nya badung, tapi di SMA-nya berhasil. Tidak jarang ketika kita melihat murid-murid kita yang SMP-nya tukang bolos, ngerokok, tapi suatu hari nanti dia menjadi orang sukses. Saya pernah tuh punya teman SMP namanya Foya Aquino, padahal orang Sunda asli. Waktu SMA, ya namanya juga anak laki-laki, sering waktu SMP, waktu itu teman saya itu Foya itu namanya teman saya SMP, bangun bolos, ya pengalaman ala-ala anak laki-laki lah. Tapi sekarang alhamdulillah dia sukses di bekerja di Kementerian Pertanian, entah jadi apa sih, pokoknya dia sering ke luar negeri melakukan riset gitu ya. Jadi tidak, memang hasilnya tidak akan instan, butuh proses. Mungkin si anak ada yang cepat mencerna, ada juga yang lambat mencerna. Itu makanya Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Oh boleh, mangga. Terima kasih, itu sangat bagus sekali ya materinya, dan ini mungkin berbagi praktik baik aja ya, bahwa saya juga menerapkan sedikit demi sedikit terutama ke anak, ke murid yang memang saya wali kelasnya gitu. Beberapa hari yang lalu itu banyak sekali yang mengadu ke saya tentang kondisi kelas gitu, misalnya banyak yang nggak piket, kemudian kelas saya berantakan, ada yang nggak bayar kas dan lain-lain gitu. Awalnya tuh saya ingin marah gitu ya, kenapa mereka seperti itu tidak disiplin, padahal kan mereka itu juga sudah membuat keyakinan kelas, sudah membuat kesepakatan kelas. Tapi saya jadi ingat materi budaya positif. Kemudian ketika di pertemuan berikutnya, saya tanya lagi ke anak-anak gitu, anak-anak coba kalian baca lagi deh impian kelas. Ada yang impian kelas itu ditempel di kelas. Kemudian mereka membaca satu-satu. Terus saya mengajak dia diskusi dengan anak-anak. Kalian kan pengen kelas itu bersih. Bisa nggak kalau misalnya kalian males piket, saling mengandalkan, bisa nggak kelas kita itu bersih? Mereka dengan mengatakan tegas itu tidak bisa gitu. Nah dari situ saya ngajak, ya udah kalau misalnya kalian pengen kelas yang bersih, nyaman buat belajar, ya harus piket, saling mengingatkan. Nah dengan begitu mereka itu diharapkan mau mengerjakan segala sesuatu itu berangkat dari kesadaran diri sendiri. Dan memang kita sebagai guru di sini harus sering-sering mengingatkan, karena namanya juga anak-anak yang masih belajar, kita juga masih belajar gitu. Jadi tetap semangat. Bagi yang memang itu sudah bikin keyakinan kelas, bikin kesepakatan kelas, tapi akhirnya anak-anak begitu. Sama saya juga seperti itu, tapi ya di sini kita pembelajarannya di sini kita sedikit demi sedikit ya untuk membiasakan budaya positif pada kita. Itu saja dari saya. Ya betul sekali, hatur nuhun Bu Titi. Ya betul sekali, memang tidak bisa instan gitu ya. Jangankan anak-anak, kita saja kadang-kadang suka lalai, butuh penguatan untuk selalu diingatkan gitu. Entah itu dengan hal baiknya maupun apalagi terhadap hal buruknya. Ya terima kasih Bu Titi yang sudah sharing mengenai pengelolaan kelasnya. Saya kira sudah cukup ya ibu-ibu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, dan juga partisipasinya dalam rangka saya menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini itu bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua, buat Ibu semua,
terutama di kelas kita gitu ya. Agar kita bisa menciptakan sekolah yang kondusif, sekolah yang nyaman bagi gurunya dan juga nyaman bagi anak-anak gitu ya. Karena sekarang tuh lagi tren ya, sekolah ramah anak gitu ya. Karena mau tidak mau usia SMP itu masih anak-anak ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan banyak-banyak terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bertahan hingga akhir. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Harus menjaga kepercayaan. Jangan ada yang baut. Tahu baut? Kalau ada yang nggak punya uang buat jajan, wajib disupport nggak? Wajib berbagi. Apalagi ceria, rapi. Nah, ini ada yang tulis rapi ini. Berarti kelas kita harus rapi, termasuk dalam hal berpakaian. Ya, harus menjaga